Halo semua, balik lagi sama gue Anggi Septianto di channel kita tercinta Anggi Septianto. Seperti biasa di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang mungkin perlu lu tahu dan juga akan lu suka. Oke, langsung aja. Episode kali ini kita akan membahas kejadian viral yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu. Zus. Merdeka. Baik, saya sebagai alumni Al Zaitun akan melanjutkan apa yang saya tahu dan apa yang diajarkan ketika saya belajar di Mahat Al Zaitun. Terkait dengan katanya Al Zaitun adalah pesantren sesat. Jadi kalau seandainya lu bilang sesat, lu tuh masih keroco, masih di bawah mereka. Mereka aja nggak pernah bilang seperti itu. Lu tabayun kagak pernah, dapatnya berita sepotong-potong, dan itu lu dapetnya dari ujian kebencian lagi. Coba lu bersihkan hati lu. Apabila ada berita datang kepadamu, maka tabayunlah, datanglah ke Al Zaitun dan lihat. Jangan melihat dari berita-berita miring yang katanya Al Zaitun itu eksklusif lah, enggak. Anyway, sebelum kita masuk ke sisi viralnya, ternyata Pondok Pesantren Al Zaitun yang ada di Indramayu ini adalah merupakan pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara. Jadi bukan di Indonesia doang nih terbesar ya, tapi di Asia Tenggara gitu. Anyway, gue juga sempat pernah datang ke Pondok Pesantren Al Zaitun waktu gue SMP. Itu lebih mau ke study tour aja ya. Dan memang itu gedenya gede banget sih. Jadi saking gedenya, dari masjid ke tempat-tempat lainnya kayak ke asrama, kayak ke gerbang depannya itu harus pakai sepeda gitu. Kalau enggak sepeda motor atau enggak mobil gitu ya. Karena memang luas banget, dan bahkan kalau misalkan kita cari tahu di Google, ternyata luas Pondok Pesantren Al Zaitun itu seluas 1.200 hektar. Edan, gila banget ya luasnya. Terus ada catatan di tahun 2011, ternyata Pondok Pesantren Al Zaitun ini merupakan pondok pesantren yang isinya santri-santrinya bukan warga-warga Indonesia doang, tapi ada santri-santri yang datang dari Malaysia, Singapura, Timor Leste, sampai Afrika. Jadi ya ini bener-bener besar, nggak cuman besar secara lokasi, secara tempat, tapi besar juga gitu secara demografi santri-santri yang datang ke pesantren tersebut. Oke, langsung aja masuk ke sisi viralnya di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Jadi kita bisa menyoroti bahwa kalau misalkan kita lihat di live videonya Al Zaitun dan di berbagai macam media yang sudah menayangkan berita viral ini, ternyata ada 4 hal yang mungkin bisa dipertanyakan kevalidannya atau kebenarannya, apakah memang sholat Idul Fitri ini harus seperti ini atau seperti apa. Yang pertama, hal-hal yang mungkin tidak biasa kita lihat di sholat Idul Fitri Al Zaitun adalah yang pertama, sholatnya berjarak. Jadi saf antara satu orang dengan orang lainnya ternyata dikasih jeda atau dikasih space yang begitu lumayan gede gitu. Padahal kan selama ini yang kita tahu saf dalam sholat itu harusnya tidak berjarak, bahkan dianjurkan untuk saling berdekatan gitu kan. Tapi kalau misalnya kita lihat di video viralnya, itu jaraknya bener-bener dipisah gitu, kayak lagi ngalamin COVID. Padahal kan pandemi COVID, pandemi corona ini udah lewat gitu. Terus yang kedua, ada sosok perempuan atau sosok wanita yang berada di barisan depan salat Idul Fitri ini dengan bercampur bersama jamaah laki-laki. Ini kan merupakan fenomena yang nggak biasa, yang kita sendiri pun atau gue pribadi pun belum pernah lihat fenomena ini gitu. Dan baru kemarin aja gitu gue lihat, karena video ini viral, ada sosok wanita yang katanya sih istri dari Syekh Panji Gumilang ya. Terus permasalahan yang ketiga adalah katanya azannya nyeleneh, tapi gue nggak tahu nih azan nyelenehnya seperti apa, gue belum cari tahu. Tapi sepanjang video ini nanti kita coba cari tahu bareng-bareng aja ya. La ilaha illallah. Terus yang keempat adalah ternyata ditemukannya atau terlihatnya sosok laki-laki Nasrani yang ada di barisan sholat gitu bersama orang-orang Islam lainnya gitu. Nah, mungkin kita akan bahas satu persatu kenapa hal-hal ini terjadi atau kenapa hal-hal ini dilakukan oleh pondok pesantren atau tim Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan pasti pertanyaan paling besarnya setelah melihat fenomena sholat seperti ini ya, ilmu fikih apa yang dipakai gitu kan? Karena mungkin ya, gue pun orang awam gitu. Siapa sih yang melakukan sholat tapi berdampingan dengan perempuan di saf pertamanya gitu, di saf laki-laki gitu, terus dan lain sebagainya ya. Ini kan justru gue membuat video ini untuk mencari jawaban sekaligus berdiskusi tentang apakah hal-hal seperti ini dibolehkan dalam agama Islam atau dalam praktek sholat gitu. Karena mulai rame nih beberapa waktu yang lalu, ternyata
Syekh Panji Gumilang akhirnya diwawancarai oleh beberapa orang nih tentang kenapa dia melakukan praktek-praktek sholat yang seperti itu, yang menyebabkan viral, yang menyebabkan mungkin agak gaduh ya di netizen ya tentang praktek sholat itu. Tapi anyway, jawaban dari Syekh Panji Gumilang adalah ketika ditanya mazhab apa yang dia pakai sehingga melakukan praktek sholat seperti itu, jawabannya sih mind blowing kali ya, karena jawaban dia adalah jawaban yang gua pribadi nggak aware gitu kalau jawabannya bakal seperti itu. Jawabannya adalah mazhab saya adalah mazhab Soekarno, yang nggak lain adalah Presiden Republik Indonesia pertama ya. Jadi dia nggak mau musingin, ntar kalian nanya mazhabnya mazhab ini, ketika saya bilang mazhabnya Soekarno, gitu-gitu lah ya. Lu bisa lihat sendiri video originalnya, video aslinya yang di-upload sama tim mereka ya. Gue juga nggak bisa ngebahas lebih jauh, tapi gue cuman kayak nge-share aja jawaban dia adalah mazhab Soekarno. Anyway, ternyata setelah diusut-usut, si Syekh Panji Gumilang ini ternyata ngefans sama Presiden Soekarno, dan dia juga ngaku kalau pernah ketemu sama Presiden Soekarno ketika dia masih sekolah SD gitu. Saking ngefansnya, setiap kali sholat dia selalu memakai pakaian lengkap kayak jas, terus kayak peci yang lebih tinggi dari biasanya. Dan sehingga sampai akhirnya dia bilang mazhabnya mazhab Soekarno gitu. Terus tentang fenomena kenapa ada sosok wanita di barisan laki-laki ketika sholat, itu jawaban dari Syekh Panji Gumilang adalah salah satu cara dia menghormati sosok wanita. Ya memang sebagai kaum laki-laki kita harus menghormati kaum wanita. Tapi apakah menghormati kaum wanita harus menempatkan wanita di saf yang sudah diisi sama laki-laki gitu? Apakah itu maksudnya enggak yang terlalu ekstrim atau gimana gitu ya, gue nggak tahu ya. Harusnya kan kalau menghormati yang menghormati aja gitu, karena memang wanita memang harus dihormati oleh kaum laki-laki ya. Islam pun mengajarkan hal itu. Tapi kalau menghormatinya adalah menempatkan wanita atau perempuan di safnya laki-laki, kayaknya gimana gitu ya. Karena gue juga ilmu apa gitu, maksudnya gue juga belum tahu. Kalau memang itu ada dasarnya ya gue baru tahu aja gitu. Tapi kebanyakan ulama ya, kalau yang gue lihat ya, yang mengajarkan bahwa ya kalau safnya perempuan ya di belakangnya laki-laki gitu, bukan sejajar dengan laki-laki gitu. Ya mungkin kalau misalkan pembahasannya bukan pembahasan fikih sholat, mungkin iya perempuan bisa setara dengan laki-laki, tapi kan ini kan fikih sholat ya. Terus ada fenomena di salat Idul Fitri Al-Zaitun juga, ada sosok laki-laki yang ternyata disinyalir adalah seorang Nasrani ya, yang duduk bareng orang-orang yang lagi sholat Idul Fitri gitu. Tentang hal ini, Syekh Panji Gumilang bilang kalau ternyata hal itu dia lakukan untuk menghormati sesama umat manusia gitu. Jadi respect lah bahasanya ya. Jadi saking respectnya Syekh Panji Gumilang ini terhadap agama lain, jadi orang yang non-Islam pun yang nggak sholat Idul Fitri pun dia taruh tuh di barisan orang-orang yang sedang sholat Id. Ini lagi-lagi harus banget dibahas sih menurut gua sama orang-orang yang able untuk menerangkan ini lebih jelas ya, secara fikihnya, secara ilmu Islamnya gitu ya. Karena menurut gue ini jadi pertanyaan besar banget gitu, karena sampai hari ini juga pasti banyak banget dari lo dan temen-temen lo yang lainnya juga ya bertanya-tanya kenapa hal ini terjadi, kenapa hal ini terjadi. Ya ditakutkan kan kalau misalkan memang ini nggak bener atau kurang bener, nanti takutnya malah diikuti sama orang-orang lain gitu. Ini kan semacam ya istilahnya kita menganggap Syekh Panji Gumilang ini kan sosok besar dalam ini ya, dalam tokoh agama ya. Jadi mungkin aja banyak orang yang nantinya mengikuti Syekh Panji Gumilang. Tapi kalau misalkan hal ini benar ya nggak apa-apa diikuti. Tapi kalau misalkan hal ini bisa dibilang ya anggaplah nggak benar, ini kan bahaya banget gitu. Anyway, buat lo yang mungkin pernah mengalami atau pernah menyaksikan hal-hal aneh atau hal-hal yang nggak biasa tentang praktek sholat, entah itu di lingkungan lo sendiri atau di video-video yang belum pernah gue lihat, share aja di bawah, nanti kita diskusi bareng tentang gimana sih seharusnya praktek sholat yang benar gitu. Atau kalau misalkan tidak benar, gimana cara kita menyampaikan bahwa praktek sholat teman kita atau tetangga kita kurang benar. Segitu aja mungkin dari gue. Anyway, kalau misalkan lo mau cari jawaban lengkapnya apakah praktek sholat Idul Fitri yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Zaitun ini benar atau tidak atau apanya, itu balik lagi sih ke ini ya, ke pihak MUI ya, dan juga kepada para ulama-ulama. Banyak banget sebenarnya di YouTube yang udah ngejelasin bahwa apakah benar praktek sholat yang dilakukan oleh Al-Zaitun ini, kayak Ustadz Adi Hidayat juga udah ngebahas dan Ustadz lainnya udah ngebahas. Segitu aja, sampai jumpa di episode berikutnya. Sebelumnya buat lo yang pengen gue bahas apa, komen aja di bawah. Terus juga jangan lupa klik like, share, subscribe, dan dukung terus channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you.